Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSSA, selamat datang di acara OSKAP, obrolan seputar kesehatan kita bersama di BKRS RSUD Dr. Saiful Anwar, Provinsi Jawa Timur. Nah, di episode ke-30 kali ini Sobat Sehat, tentunya bersama dengan saya Evelyn, kita akan mengupas tuntas terkait keselamatan pasien. Wah, seberapa penting sih keselamatan pasien dan apa aja sebenarnya faktor-faktor dari keselamatan pasien itu sendiri. Dan hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber yang luar biasa spesial. Beliau adalah Bapak Maman Suparman, S.Kep Nurse M.Kep dari instalasi rawat inap 1. Selamat datang Pak Maman. Baik, terima kasih Mbak Evelyn. Sehat ya Pak hari ini ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Akhirnya kita dikasih kesempatan buat bertemu kembali selama 1 tahun ya Pak ya? Iya, ketemu ya. cukup lama kita memang nggak ketemu. Iya, terakhir ya. ketemu biasanya di acara seminar. Dan kita betul. sekarang mau langsung memberikan edukasi terkait keselamatan pasien ya. Iya. Ngomong-ngomong nih Pak Maman, sebetulnya tentang keselamatan pasien, seberapa sih urgensinya untuk keselamatan pasien di RSSA sendiri khususnya? Baik, terima kasih Mbak Evelyn. Jadi sebetulnya ini hal yang luar biasa ya. Keselamatan pasien itu dari mulai tahun 1960-an bahkan sampai di akhir tahun 2000-an itu ternyata kita luput untuk memperhatikan keselamatan pasien. Ya, sayangnya kita memang kalau di seperti ini memang nggak ada menunjukkan slide-slide gitu ya. Sehingga saya tidak bisa menunjukkan. Tapi kita tahu kok bahwa sebetulnya kalau kita menghitung dari angka iptek yang semakin meningkat itu ya Mbak Evelyn ya. Kemudian banyaknya tuntutan dari masyarakat itu luar biasa sebetulnya. Nah, tetap di sisi yang lain, sisi yang berbeda, ternyata keselamatan pasien sempat terabaikan oleh kita itu. Nah, alhamdulillahnya di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini kita sudah mulai bangkit, ibaratnya gitu ya. Apalagi terlebih setelah akreditasi oleh Komisi Akreditasi KARS itu, kita mulai menunjukkan bahwa memang pentingnya keselamatan pasien bagi pasien dan petugas tentu itu ternyata memang kita harus tonjolkan, karena institusi fasilitas kesehatan pada umumnya sekarang sudah paradigmanya sudah berubah paradigmanya dari yang awalnya cuma quality saja, tapi sekarang menjadi quality safety. Oleh karena itu ada istilah untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, berarti tadi adanya quality dari safety tadi ya Pak Maman ya. Yeah. Itu kan pasti kita juga perlu tahu nih, biasanya itu apa aja faktor yang mungkin tercakup dalam keselamatan pasien itu sendiri, ataupun indikatornya itu apa saja Pak Maman, kita fokusnya. Ya, baik. Jadi dalam keselamatan pasien itu ada 6 faktor yang menjadi perhatian khusus gitu ya. Yang pertama terkait dengan ketepatan untuk mengidentifikasi pasien. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi pasien dengan benar supaya tidak sampai tertukar, keliru memberikan obat, keliru memberikan makanan, apalagi yang paling parah, keliru melakukan tindakan operatif, misalnya tindakan operasi atau tindakan pengambilan sampel darah dan seterusnya. Itu jadi untuk ketepatan mengidentifikasi. Kemudian yang kedua terkait dengan komunikasi yang efektif. Nah, ini komunikasi antar petugas kesehatan, antar profesional pemberi asuhan. Itu ada beberapa hal sebetulnya yang disinggung di komunikasi efektif itu, terutama yang lebih sering mengalami kesalahan itu biasanya komunikasi antara perawat atau bidan atau tenaga farmasi gizi ketika melaporkan kondisi kegawatan pasien kepada dokter, kepada DPJP. Itu makanya diatur dalam teknik esbar tebak dalam sebuah komunikasi yang efektif yang difokuskan pada komunikasi verbalnya. Kemudian untuk yang kedua dalam komunikasi efektif itu adalah handover atau timbang terima. Jadi antar perawat pagi dengan perawat sore dengan perawat malam, antar dokter jaga pagi dengan dokter jaga sore, antar petugas gizi atau farmasi dengan petugas berikutnya, itu ada handover atau timbang terima yang mengoperkan kondisi pasien. Sehingga kesinambungan asuhan atau kesinambungan pelayanan itu bisa terjamin keselamatannya, nggak sampai ada kesalahpahaman. Dan yang ketiga, informasi nilai kritis dalam komunikasi efektif itu juga sangat diperhatikan betul dalam hubungan antara profesional pemberi asuhan tadi. Itu yang kedua, Mbak Evelyn ya. Nah, yang ketiga terkait dengan obat-obatan yang perlu kewaspadaan
tingkat tinggi. Karena obat-obatan ini kalau dipakai digunakan pada pasien dengan tidak tepat, baik dosisnya, baik caranya, baik bentuknya obat-obatan itu seperti obat-obatan oral atau obat-obatan injeksi, itu bisa menyebabkan keselamatan pasien terancam kalau tidak diatur sedemikian rupa dengan regulasi yang sudah ada. Oleh karena itu kita membuat semacam regulasi, aturan terkait dengan obat-obatan yang perlu diwaspadai dengan kewaspadaan tinggi ini dengan berbagai macam tata kelola ya. Salah satunya adalah misalnya obat-obatan yang misalnya terlalu obat-obatan yang mirip sekali, yang kalau istilah kami itu istilahnya LASA ya, look like, sound like, yang mirip banget itu harus dipisahkan supaya tidak sampai salah ambil, salah digunakan pada pasien itu. Nah itu yang ketiga, obat-obatan. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah terkait dengan pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan operasi. Itu juga harus diperhatikan 3 hal dari pasien yang akan dioperasi itu. Terkait yang pertama adalah pasiennya harus tepat, harus benar pasiennya, jangan sampai tertukar misalnya. Yang kedua, prosedurnya. Yang ketiga adalah sisi bagian yang akan dilakukan operasi. Itu harus tepat. Kalau tidak, betul-betul keselamatan pasien terancam. Karena bisa saja pasien yang akan dilakukan tindakan operasi, misalnya operasi dilakukan pengangkatan kandung rahim, karena salah mengidentifikasi pada pasien yang lain, ternyata pasien itu yang akan dilakukan tindakan operasi, misalnya operasi tulang ya, operasi ortoped atau operasi yang lain. Maka kalau tidak benar orangnya bisa tertukar, itu juga keselamatan pasien sangat terganggu. Jadi untuk yang keempat, terkait dengan pasien-pasien yang operasi tadi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, benar pasiennya. Kemudian yang kedua adalah benar prosedurnya, Mbak Evelyn. Jadi kalau misalnya itu tadi saya contohkan pasien yang dilakukan operasi pengangkatan kandung rahim, kalau tidak tepat pada waktu mengidentifikasi pasien, bisa saja pasien yang akan dilakukan tindakan pembedahan pada tulang tertukar pada pasien yang diangkat rahimnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu benar lokasi. Ini juga sangat penting. Biasanya kalau tidak diberi indikatornya adalah harus diberikan tanda pada pasien yang akan dilakukan operasi, itu harus diberi tanda supaya tidak keliru atau tertukar. Misalnya pasien itu yang akan dioperasi adalah misalnya lengan bagian kanan gitu ya. Nah itu harus dikasih tanda dengan titik dan panah. Regulasi atau aturan yang kami buat di keselamatan pasien itu harus memberikan tanda pada lengan yang akan dioperasi. Nah, kalau tadi yang lengan kanan atas misalnya yang mau dioperasi, tapi lupa diberikan tanda, bisa jadi lengan yang kiri yang dioperasi. Ini juga keselamatan pasien akan terganggu ya. Akhirnya bisa menyebabkan tuntutan kalau pasien keluarganya tahu ternyata kok yang dioperasi bukan bagian yang seharusnya, itu juga. Nah itu yang keempat, untuk terkait hal-hal yang dicakup dalam keselamatan pasien. Yang kelima terkait dengan pencegahan infeksi. Nah ini erat kaitannya sebetulnya untuk pencegahan infeksi ini dengan komite PPI di rumah sakit kita ya. Kita kan punya komite PPI juga. Nah program-programnya PPI itu terintegrasi di dalam keselamatan pasien untuk di bab yang kelima ini. Dan yang terakhir, bab keenam untuk keselamatan pasien yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan resiko pasien cedera akibat jatuh. Nah ini bagaimana upaya kita, upaya tenaga kesehatan termasuk perawat di dalamnya untuk mencegah pasien-pasien yang kita rawat itu tidak sampai cedera pada saat terpaksa terjatuh misalnya. Karena tenaga kita memang terbatas, kadang-kadang tidak bisa mengawasi pasien yang jumlahnya misalnya sangat banyak sekali. Iya, misalnya di ruangan saya itu ada 30 pasien. Nah, perawat yang jaga kadang-kadang kalau sore hari cuma 3, Mbak Evelyn. Bayangkan, perawatnya 3, pasiennya 30. Kita tidak bisa mengawasi semuanya kan, kadang-kadang bisa minta bantuan keluarga. Nah, sehingga memberdayakan keluarga gitu ya. Betul. Nah, tetapi sebetulnya kita punya sistem untuk mencegah pasien itu tidak cedera dengan cara ya pasien itu diupayakan supaya tidak jatuh. Nah, dengan cara apa? Kita harus mengetahui bahwa pasien ini resiko jatuh atau tidak, pasien ini resiko jatuh atau tidak. Nah, kalau yang pasien resiko jatuh kita punya misalnya tempat tidur harus dikasih pengaman ya gitu ya. Nah, kalau yang pasiennya aman-aman saja ya alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan keluarga pasien untuk menjaga supaya pasien tidak sampai cedera pada saat pasien
tidak sampai terjatuh, apalagi sampai cedera gitu ya. Nah, itu mungkin 6 hal yang memang harus diperhatikan dalam keselamatan pasien. Gitu. Nah, tadi ngomong-ngomong yang pertama, yang paling penting kan pertama ada identifikasi pasien ya Pak Maman ya. Iya. Nah, itu sebenarnya apa sih Pak Maman yang bisa membuat kesalahan biasanya untuk mengidentifikasi pasien itu? Apakah pasiennya memang waktu diidentifikasi tidak jujur atau mungkin nggak mau bercerita langsung dengan jujur gitu? Ya, baik. Bisa jadi memang pada waktu awal anamnese atau informasi yang disampaikan oleh keluarga kepada petugas kesehatan itu memang barangkali tidak lengkap ya. Tetapi kita punya teknik sebagai tenaga kesehatan, baik perawat, dokter ataupun tenaga kesehatan yang lain punya teknik anamnesa yang bisa menggali lebih informatif tentang kondisi pasien yang sesungguhnya dari keluarga pasien ataupun dari pasien itu sendiri. Ada beberapa hal yang memang menyebabkan identifikasi itu bisa terabaikan atau menjadi mengancam keselamatan pasien. Itu terutama ketika pada pasien-pasien yang mengalami penurunan kesadaran, misalnya Mbak Evelyn ya. Pasien yang tidak sadar, yang kan kita nggak bisa memastikan nih pasien ini namanya siapa. Padahal kita sudah, misalnya dari ruangan ini sudah siap mau memberikan, misalnya mau memberikan suntikan kepada pasien ini. Tapi namanya, saya harus konfirmasi, namanya siapa nih? Nah, pasien tidak sadar kan tidak bisa ditanya. Oleh karena itu, kita harus melihat identitas pada pasien yang terpasang di lengan pasien, yaitu gelang. Nah, di gelang itu ada namanya, ada nomor rekam mediknya, ada tanggal lahir, sama satu lagi nomor induk kepegawaian atau nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Nah, dari 4 itulah yang dipastikan pasien ini memang betul yang saya maksud akan dilakukan tindakan penyuntikan misalnya gitu. Jadi dari data dirinya juga diidentifikasi gitu, betul, ya. Jadi memang peran-peran dari perawat dan tenaga kesehatannya itu memang mengidentifikasinya bisa salah satunya dari gelang. Dari gelang itu. Gitu. Ya. Kalau dari segi kemampuan berbahasanya atau dari segi komunikatifnya gitu Pak Maman, kira-kira sulit nggak mengidentifikasinya? Iya, bisa saja memang hal itu terganggu, menjadi ancaman buat kami petugas kesehatan ketika memberikan gitu ya. Ada challenge tersendiri untuk memberikan sebuah tindakan kepada pasien ketika terhalang komunikasi. Tapi Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini alhamdulillah kita sudah mempunyai beberapa translator ibaratnya gitu ya. Ketika pasien kita dari Arab, kita sudah punya penerjemah berbahasa Arab. Ketika pasien kita dari Barat misalnya, bahasa Inggris juga ada. Bahasa Madura juga yang banyak di sekitar kita itu juga ada translatornya. Bahasa Sunda juga ada, termasuk bahasa Tetun. Mbak Evelyn, Mbak Evelyn nggak tahu ya bahasa Tetun. Itu bahasa Timor Leste. Saya dulu pernah bertugas di Timor Leste kebetulan. Pernah juga ada pasien dari Timor ngamar MRS di ruangan itu kesulitan berbahasa, teman-teman kesulitan ketika mau memberikan intervensi atau memberikan saran KIE dan seterusnya. Tapi kebetulan saya bisa berbahasa Tetun bisa. Nah, itu salah satu kendala memang dalam memberikan mengidentifikasi pasien, mencari tahu tentang permasalahan yang dihadapi pasien ketika komunikasinya terhambat dengan bahasa gitu ya. Jadi di sini memang peran dari komunikasi efektif itu sendiri sangat penting ya Pak Maman ya. Iya, komunikasi tidak efektif. Hanya pada perawat kepada pasien, tetapi perawat mungkin sesama perawat gitu ya Pak Maman. Ya, untuk komunikasi efektif ini sebetulnya justru malah yang difokuskan itu komunikasi antar profesional pemberi asuhan, Evelyn. Jadi antar tim itu antar sendiri, petugas gitu. sendiri. Jadi kalau petugas dengan pasien itu ada istilah kalau kita sebut dengan komunikasi terapeutik. Ya, komunikasi yang memberikan kesempatan untuk memberikan pasien bisa terobati dengan komunikasi itu, misalnya kita ketika menyapa pasien dengan lembut, ketika mengajak bertemu pasien dengan senyum, itu sudah setidaknya sudah 50% pengobatan untuk pasien, Mbak Evelyn, kalau misalnya kita komunikasi terapeutik. Nah, yang saya maksud di komunikasi efektif ini adalah komunikasi antar petugas kesehatan ya, antar profesional pemberi asuhan, yaitu antara dokter sebagai DPJP dengan perawat atau bidan, dokter dengan petugas farmasi, dokter dengan petugas gizi, atau petugas gizi dengan kami, dengan perawat, atau perawat dengan dokter. Itu semua diatur dalam
keselamatan pasien ini komunikasinya yang efektif supaya bisa menjamin sekali lagi keselamatan pasien. Karena salah satu contohnya Mbak Evelyn gini ya, kalau misalnya dokter memberikan resep obat, kemudian obatnya dibaca oleh farmasi dengan salah, dan farmasinya tidak mengkonfirmasi atau tidak menanyakan kepada dokter, lalu kemudian farmasi itu tadi memberikan obat kepada perawat secara langsung dan misalnya perawatnya ini juga tidak konfirmasi, tidak melihat advis, langsung saja disuntikan kepada pasien. Ini kan salah satu contoh komunikasi yang salah. Dokter tadi memberikan advis atau resep kepada farmasi, farmasinya tanpa konfirmasi langsung menyiapkan obat, diserahkan kepada perawat, perawatnya tanpa konfirmasi langsung nyuntik ke pasien. Ini bisa bahaya nih kalau tidak ada komunikasi. Oleh karena itu pentingnya komunikasi efektif adalah adanya konfirmasi, adanya informasi, adanya komunikasi antara dokter, perawat, farmasi, perawat dan pasien, sehingga pasien sekali lagi keselamatannya bisa kita jaga supaya ketika advis tadi diberikan oleh dokter bisa diterjemahkan dengan benar sesuai dengan advisnya kepada farmasi, farmasi kepada perawat, dan perawat terakhir yang langsung kepada pasien itu betul-betul tepat. Gitu, ya. Jadi cara meminimalisirnya memang dari komunikasi efektif, salah satunya Pak Maman ya. Nah tadi yang Pak Maman sampaikan juga ada pemberdayaan masyarakat kepada keluarga pasien. Betul, ya? iya. Sebetulnya ini peran keluarga sejauh mana sih Pak Maman dalam menjaga keselamatan pasien itu sendiri gitu? Iya, sebetulnya ini sangat penting informasi yang kita sampaikan kepada keluarga terkait dengan tugas keluarga dalam merawat pasien. Karena kalau kita itu sebetulnya kalau merawat pasien di rumah sakit, oke, mungkin kita bisa melakukan perawatan itu sendiri. Artinya kita, saya perawat atau dengan dokter, dengan petugas farmasi, itu bisa saja dilakukan kalau di rumah sakit. Tapi kan pasien tidak selamanya di rumah sakit, Mbak, ya kan? Pasien pulang itu kan perlu dirawat oleh keluarga. Nah, oleh karena itu perlunya keluarga berperan dalam membantu asuhan pasien di rumah. Itu kita sebagai petugas kesehatan tetap harus menyampaikan hal-hal penting, hal-hal yang perlu disampaikan, hal-hal yang harusnya dilakukan oleh keluarga terhadap pasien ketika di rumah. Itu sangat membantu proses penyembuhan pasien selama di rumah. Jadi tetap komunikasi juga harus disampaikan dari kita petugas kesehatan kepada keluarga yang merawat pasien gitu. Ya, jadi penting sekali keluarga perannya ketika dia akan selama di rumah memberikan atau mendampingi pasien dalam proses penyembuhannya di rumah. Dan tentu sebelum keluarga pulang pasien dipulangkan ke rumah ini, keluarga sudah diberikan edukasi fasilitas kesehatan ini Pak Maman ya. Jadi ketika di rumah mereka semuanya sudah berdaya, bisa menjaga pasien itu sendiri, bisa menjaga keluarganya itu sendiri. Iya, seperti itu. Baik, nah Pak Maman, terus untuk caranya dari perawat sendiri ataupun PPA untuk mengukur bagaimana tingkat efektivitas dari keselamatan pasien itu sendiri, dari mana biasanya Pak Maman? Baik, jadi untuk keselamatan pasien yang 6 program tadi ya, terkait kesuksesannya, ini sebetulnya kita tolak ukurnya dari indikator bahwa di rumah sakit sudah diterapkan 6 hal tadi. Indikatornya adalah tidak adanya insiden keselamatan pasien. Ya. Nah, insiden keselamatan pasien ini ada 5 macam ya, Mbak Evelyn. Pertama, yang paling ringan sekali itu adalah kejadian potensial cedera atau KPC. Kemudian yang kedua, kejadian nyaris cedera, KNC. Yang ketiga, kejadian tidak cedera, KTC ya. Yang keempat, kejadian tidak diharapkan. Ini yang sudah terjadi gitu ya. Dan yang terakhir yang paling parah ini adalah sentinel. Sentinel itu kejadian di mana akibat kita lakukan tindakan atau akibat kita berikan obat atau akibat kita berikan makanan misalnya di rumah sakit ini menyebabkan pasien cacat menetap atau bahkan meninggal. Itu sentinel. Nah, kalau itu terjadi, itu sudah malapetaka buat rumah sakit karena artinya keselamatan pasien sudah terabaikan, tidak diperhatikan oleh petugas kesehatan. Oleh karena itu, indikatornya keselamatan pasien ini betul-betul bisa diterapkan di sebuah rumah sakit atau fasilitas kesehatan adalah insiden keselamatan pasien itu nihil, nol gitu ya, zero insiden. Tetapi kita sadar pasti sulit sekali menerapkan zero insiden itu di sebuah rumah sakit.
setidaknya kita berupaya untuk Sentinel dan KTD yang kejadian yang tidak diharapkan itu betul-betul kita tekan sedemikian rupa sehingga justru yang lebih besar atau lebih muncul lebih tinggi itu adalah yang KPC, KNC dan KTC. Nah, ketika KTC, KNC dan KPC itu lebih tinggi daripada KTD dan Sentinel, itu berarti rumah sakit kita sudah betul-betul bisa aware, bisa peduli bahwa hal yang kecil yang bisa menyebabkan bahaya pada pasien itu sudah terdeteksi. Dan ketika sudah terdeteksi, otomatis kita sudah bisa mengantisipasinya. Nah, jadi kita pengen teman-teman semua PPA gitu ya, baik dari dokternya, keperawatannya, bidan, tugas farmasi, gizi, dan fisioterapis itu, mereka ketika tahu ada sesuatu yang potensi akan menyebabkan cedera pada pasien dan sudah langsung terdeteksi, kemudian bisa kita lakukan pencegahan. Nah, atau kalaupun misalnya sudah kadung terjadi, bisa dilaporkan di KPRS ya, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Nah, nanti di sana akan ada semacam investigasi sederhana, ada root cause analysis atau analisa mencari faktor penyebab untuk diketahui, sehingga nanti akhirnya bisa dicari tahu solusinya untuk ke depan supaya tidak terjadi lagi. Jadi dari situ Pak Maman, tentu dari peran perawat ini sangat penting ya Pak Maman ya, dalam hal mungkin pelaporan dan investigasi tadi. Betul. Nah, mungkin alurnya seperti apa Pak? Apakah perlu dengan koordinasi rapat mungkin? Iya, baik. Semua profesional pemberi asuhan sebetulnya punya hak dan kewajiban yang sama ketika mengetahui sebuah insiden terjadi. Jadi misalnya itu tadi yang saya sebutkan, baik insiden yang paling ringan sekalipun KPC, atau insiden Sentinel tadi, kematian misalnya gitu, atau catatan menetap. Itu semua PPA wajib punya kewajiban dan hak yang sama untuk melaporkan kepada kami, ke Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit ya. Jadi begitu diketahui ada insiden dalam, khususnya untuk yang dua hal ya, untuk yang KTD dan Sentinel, itu dalam 2 kali 24 jam harus segera dilaporkan ke kami. Dibuatkan kronologisnya dengan tulisan tangan, tidak boleh diketik dan tidak boleh difotokopi, tidak boleh difoto, tidak boleh digandakan. Karena itu rahasia. Karena itu rahasia. Itu memang kronologisnya rahasia, hanya kami yang menyimpan. Karena kalau ini bisa sampai kronologis ini bisa sampai keluar gitu ya, kan bahayanya ya, karena ini rahasia rumah sakit sebetulnya gitu ya. Tetapi kita rahasia rumah sakit ini pun ketika kita suatu saat misalnya dipanggil, diundang gitu ya, untuk dirapatkan, itu tadi Mbak Evelyn menanyakan apakah dirapatkan gitu. Untuk 2 kasus itu biasanya kita rapatkan, KTD dan KNC, itu kita rapatkan, kita undang semua pihak yang terkait ya, kita undang untuk kita carikan solusinya. Mbak Evelyn bukan mencari siapa yang salah. Yang kita undang itu, kita untuk mengetahui apa sih yang salah, kok sampai kejadian ini terjadi, apa yang salah. Nah, apa yang salah itu kan biasanya sampai ke sistem. Nah, apa yang salah itu kita cari dengan tujuan supaya itu kita atasi, kemudian di kemudian hari harapannya tidak terjadi lagi. Jadi bukan mencari siapa yang salah, tapi apa yang salah. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan teman-teman di lapangan itu merasa takut untuk melaporkan. Karena khawatir kalau misalnya dilaporkan itu menjadi dicari siapa yang salah gitu. Akhirnya menjadi bumerang diri sendiri. Betul, gitu, menjadi merasa disalahkan gitu. Padahal kami KPRS itu tidak ada istilahnya no blaming, no bullying. Jadi kita betul-betul murni mencari apa yang salah yang harus kita perbaiki, bukan mencari siapa yang salah. Nah, itu untuk 2 hal yang dua hal yang paling berbahaya, KTD dan Sentinel, yang harus dirapatkan dengan RCA ya, root cause analysis. Nah, 3 sisanya yang potensial cedera, KPC atau KNC dan KTC, itu cukup diselesaikan di tingkat IRNA, di tingkat satker ya, untuk misalnya diinvestigasi sederhana, dicari tahu kenapa masalahnya, kemudian dicari solusinya juga. Nah, terakhir setelah selesai dibuatkan investigasi, kemudian dibuatkan laporannya itu dikirimkan ke kami juga, pada akhirnya tetap kami yang merekap. Jadi 2 hal yang tadi langsung dalam 2 kali 24 jam dirapatkan, tapi kalau yang 3 sisanya tadi itu dibuat investigasi sederhana dulu di satker, kemudian kesimpulannya dikirim ke kami untuk kami jadikan arsip gitu. Baik. Nah, kalau dari beberapa hal keselamatan pasien itu sendiri Pak Maman, ada nggak
teknologi yang sekiranya mendukung gitu untuk membantu dari peran perawat sendiri terutama ataupun PPA lain untuk menjaga keselamatan pasien itu sendiri di sini. Baik, ya untuk teknologi ini sebetulnya ya tergantung dari masing-masing bab yang 6 tadi ya. Dari 6 sasaran keselamatan pasien itu kan ada identifikasi yang tepat ya. Nah, untuk identifikasi yang tepat untuk bab 1 itu kita mencoba teknologi sederhananya yaitu tadi menggunakan gelang. Artinya kalau kita menggunakan gelang dengan tepat dan teman-teman PPA itu menggunakan gelang dengan tepat proporsional saat akan melakukan tindakan, maka keselamatan pasien bisa terjamin. Artinya kesalahan minimal sekali akan terjadi. Itu untuk yang ketepatan pasien. Nah, untuk yang kedua, komunikasi efektif juga menggunakan teknologi esbar tebak. Itu tadi ketika seorang perawat atau bidan akan melaporkan kondisi kegawatan yang dialami pada pasien, baik pada siang hari, tengah hari, ataupun malam hari, di mana dokternya tidak ada di ruangan, misalnya untuk dokter DPJP ya, karena yang kita rumah sakit pendidikan ini kalau malam mungkin yang jaga itu adalah PPDS, tapi dokter DPJP yang tidak berjaga di rumah dihubungi lewat telepon, itu juga teknologinya menggunakan esbar tebak yang memang sudah ada aturan-aturan khusus gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan obat-obatan yang perlu waspada tinggi, itu juga teknologinya adalah kami mengatur untuk obat-obat tertentu diberikan stiker tandanya. Misalnya untuk yang elektrolit konsentrat diberi stiker warna kuning, untuk obat yang lasa, yang look like, sound like tadi diberi stiker warna hijau, dan obat-obat yang high alert yang bisa membahayakan pasien kalau tidak tepat penggunaannya itu diberi stiker warna merah. Itu teknologi kami yang dipakai untuk SKP 4. Jadi beberapa itu cara mitigasinya gitu ya Pak Maman ya? Cara memitigasi supaya tidak sampai itu, terjadinya. Betul, itu sesuai dengan babnya masing-masing ya. Artinya tidak bisa kita terapkan untuk SKP 1 menggunakan teknologi SKP yang lain gitu. Jadi setiap bab ini juga ada porsinya masing-masing. Betul, gitu. ada teknologinya masing-masing. Pak Maman, ada yang mungkin mau disampaikan lagi ke Sobat Sehat RSSA? Ya, baik, terima kasih. Mungkin Mbak Evelyn yang ingin saya sampaikan dan mengajak ke semua tenaga kesehatan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang ini, sebetulnya saya pengen mengajak kita itu memang meminimalisir keselamatan pasien atau insiden itu sulit sekali, karena pasti setiap hari kita berhubungan dengan pasien, ada aja potensi-potensi yang memungkinkan kesalahan itu terjadi. Sekecil apapun potensi kesalahan yang kita lakukan pada pasien itu, kita jujur dengan diri kita sendiri, kita jujur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, buat laporannya. Laporan sesederhana mungkin ya, maksudnya kronologinya sudah sesuai dengan aturan. Misalnya potensial cedera, ya laporkan sebagai hal yang potensial. Kejadian yang misalnya KTD tadi, sampaikan saja, insya Allah kita tidak akan mencari siapa yang berbuat kesalahan itu. Sekali lagi kami, keselamatan pasien itu mencari apa yang salah, apa yang harus bisa kita perbaiki di masa depan supaya tidak terulang kembali. Dan ingin saya sampaikan, no blaming, no bullying di dalam keselamatan pasien. Itu mudah-mudahan bisa membuka wawasan sehingga semua PPA menyadari ketika melakukan atau menjumpai sebuah kesalahan insiden, bisa tetap dengan legowo menyampaikan laporannya kepada KPRS tanpa merasa takut terbayang-bayangi akan dilakukan semacam sanksi gitu ya. Mungkin itu yang baik. Apalagi di RSSA ini pasti semua dari tenaga kesehatan khususnya perawat sudah sering diberikan pelatihan yang mendukung keselamatan pasien itu sendiri ya Pak Maman ya. Iya. Jadi seperti itu Sobat Sehat, ilmu yang disampaikan dari Bapak Maman Suparman, Escape Nurse MKEP tentang keselamatan pasien. Jadi jangan khawatir untuk Sobat Sehat RSSA yang telah mungkin melakukan keselamatan pasien itu sendiri. Tadi sudah dibekali oleh tenaga kesehatan yang tentunya berkompeten. Di sini ada salah satunya perawat juga, tenaga perawat saling berperan. Dan tentunya nanti ketika sudah pulang untuk merawat pasien itu juga bisa lebih berdaya untuk menjaga keselamatan pasien itu sendiri. Baik, terima kasih Sobat Sehat dan semoga Pak Maman sehat selalu ya Pak Maman. Amin. Mbak Evelyn juga ya. Semoga selalu lain sehat. Kali lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Maman dan Sobat Sehat. Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Amin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.